Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabur Rabi fil Qiyas. Al-Kitabur Rabi utai keterangan kang nomor 4 iku fil qiyasi ing dalem mertelake qiyas. Wa huwa utai qiyas iku hamlun ma'lumun ala ma'lumin limusawatihi fi illati hukmihi adadal hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabur Rabi fil Qiyas. Keterangan yang keempat adalah tentang qiyas. Pertama adalah Al-Qur, kedua, tiga, empat, kelima, urf. Maka kajian sekarang adalah tentang qiyas. Apa sih qiyas itu? Hamlun ma'lumun ala ma'lumin limusawati fi illati hukmihi. Qiyas itu adalah menyamakan sesuatu yang lain dengan sesuatu yang asli, dinamakan hukum asal. Yang lain ini dinamakan hukum fara. Disamakan karena adanya illat kesamaan yang di dalam hukum asal tersebut tidak ditetapkan. Masalan, contoh elek khomer dan nabid. Khomer adalah hukum asal, di mana khomer adalah memabukkan. An-nabid, badek, ini bukan hukum asal, tapi hukumnya disamakan dengan dikiaskan pada Kenapa? Limusawatihi, karena ada kesamaannya. Apa kesamaannya? Adalah memabukkan. Namun demikian tidak semua anggur itu Tidak semua anggur memabukkan. Bahkan kalau bisa setiap pagi kita dianjurkan makan anggur merah 21 biji setiap pagi. Niscaya apalani lancar utai encer. Tapi utai encer apalani lancar. Namun wong tuane Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kan sesuai di taklim iku rek. Dianjurkan makan 21 anggur merah, bukan anggur hitam, anggur merah. Niscaya otake apalane lebih mudah. Makanya di dalam taklim itu ketika ditanya kepada orang alim, ya alim bimadraktal ilma, wahai orang alim, pian dengan apa mendapat ilmu? Beliau ngendika bi abin ghaniyin, aku mudah mendapat ilmu sebab ayah saya kaya. Makanya setiap pagi saya makan anggur 21 biji. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka anggur ini adalah yang memabukkan ketika disuling menjadi khamr. Karena tidak semuanya anggur memabukkan. Sama badek tidak semuanya memabukkan. Maka illat mabuknya di sini yang dijadikan hukum badek adalah haram ketika mabuk. Lah badeke teko tapi ketan, teko tapi opo ae sami mawon. Hasil illatnya illat tiga sama yang nggak dijadikan hukum. Ngeten, itulah namanya hukum qiyas. Ada hukum asli, ada ya hukum nggak asli. Hukum nggak asli ini ditetapkan dengan hukum yang asli dengan syarat illatnya sama. Kalau di dalam hukum fara ini sudah ada di hukum asli, maka hukum fara namanya bukan fara lagi. Kenapa? Karena hukum asli ada. Hanya saja yang mengkaji belum begitu mendalam. Gitu pun. Wa hujjatun fil umuri dunyawiyah, hukum qiyas. Hukum qiyas ini rata-rata ada pada hukum dunia. Hukum yang menerangkan tentang kejadian di dunia. Dan kalau hukum yang menerangkan tentang din agama atau tentang akhirat maka
Karena hukum din itu hukum pasti yang tidak bisa ditambah dikurang. Hukum din adalah hukum pasti yang tak bisa ditambahi dan dikurang. Kalau hukum duniawi maka banyak sekali tambahannya, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Ngoten mawon. Wa kadza fi ghairiha, namun ada juga yang mengatakan hukum qiyas ini bukan hanya pada hukum dunia tapi juga yang lain. Illa fil adiyati wal khalqiyah. Hukum qiyas tidak bisa terlaksana ketika hukum tersebut hukum yang telah biasa yang ada. Al khalqiyah juga hukum qiyas tidak berlaku ketika hukum tersebut adalah hukum khalqiyah. Apa hukum khalqiyah? Khalqiyah hukum ciptaan Gusti Allah, maka tidak bisa dikiaskan, nggak bisa dikiaskan. Walillahil masalul a'la. Mau diberi contoh kaya apa kemawon tetap tak tertandingi. Ngoten. Walal qiyas 'alal mansukh. Terus ilat tersebut ada berapa? Ilat tersebut ada rukun ilat ada 4. Satu al-awwal al-asl. Satu adalah ada hukum asal yang mau disamakan padanya. Wala sana mahallul hukmi al-musyabbah bih. Menurut keterangan yang asal, hukum asal inilah hukum yang akan dijadikan perumpamaan dalam ketetapan sebuah hukum berikutnya. Maka wa annahu la yashtaratu dallu ala jawazil qiyasi alaih. Maka hukum asal ini bukan dari produk qiyas. Kalau produk ijma masih bisa, tapi kalau produk qiyas tidak bisa dikiaskan lagi. Maka hukum asal adalah nas, Al-Quran, hadis atau ijma. Itulah hukum asal. Ausasi walal ittifaq fi wujudil illati fi, dan adanya ilat itu bukan satu. Sebab kalau satu berarti masih ada pada hukum asal. Satu kasus maksudnya. Kalau dalam satu kasus berarti masih ada pada hukum asal. Tapi kasusnya berbeda, namun ilatnya maka disitulah bisa dijadikan hukum qiyas, bisa dijadikan patokan hukum, di mana mengaca atau bercermin kepada hukum asal. Kemudian asani yang kedua, hukmul asli adalah yang kedua adanya hukum asal itu sendiri. Syaratnya hukum asal itu apa? Ketetapan hukum asal itu apa? Bighairi qiyasin, dan seperti tadi belum dikiaskan. Walau ijma'an, walaupun adanya hukum tersebut ijma' sahabat. Wa kaunu ghairu muta'abbidin bihi bil qat'i fi qaulin wa kauni min jinsi hukmil far'i wa la ya'dul an sunanil qiyas. Jadi yang kedua hukum asal itu ya seperti tadi adalah belum dikias. Artinya belum dikias bukan produk qiyas. Siapa yang mengkiasi lamatana? Ya ulama-ulama terdahulu, bukan kita. Kita tahu apa? Suruh nasref raintos. Apalagi suruh ngirab saya ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus satu kedua, dalilnya hukum asal tersebut tidak mencakup kepada dalil hukum fara'. Ketika dalilnya mencakup pada hukum fara',
maka hukum fara tersebut adalah kesatuan daripada hukum asal yang tidak sah tidak sah dikiaskan. Kenapa? Karena sudah ada dalilnya. Karena sudah ada dalilnya maka tidak bisa dikiaskan. Ingat, kias ini adalah untuk menjadikan satu permasalahan sebagai hukum. Kalau sudah ada pada hukum asal atau ada kesamaan pada hukum asal, bukan ilatnya yang sama tapi kasus hukumnya yang sama, maka kasus tersebut tidak dikias melainkan langsung diputus sesuai hukum asal. Kenapa? Karena hukumnya ada yang sah, bukan ilatnya yang sah. Kalau ilatnya yang sama, baru kasus tersebut dijadikan hukum, mengkaji, melihat kepada kiasannya pada hukum asal. Mumet nggih ngomongan nggih? Aku mumet apa ni sampeyan? Fa in ittafaqa fil asli annahu la yashtaratu ikhtilafal ummati. Nah, hukum qiyas itu tidak disyaratkan adanya perbedaan yang terjadi pada umat beragama. Walaupun tidak ada perbedaan, sebab kalau adanya perbedaan itu nanti bukan qiyas namanya. Apa? Adalah ijtihad. Kenapa? Karena adanya perbedaan yang terjadi pada umat. Kasus yang ada hukum masalah di Mekah, di Basra, di Kufah, di Madinah, ini karena adanya perbedaan kasus. Maka disitulah dibutuhkan ijtihad. Ngoten. Kalau kias bukan adanya perbedaan, tapi ada kesamaan kasus pada ilat itu sendiri, sehingga akhirnya karena ilat itu kasusnya ditetapkan sebagai hukum. Itu ya. Kalau hukum kasus tersebut ada kesamaan dengan hukum asal, berarti bukan kias karena sudah ada dalilnya. Ngoten. Maka tidak bisa tayamum dikiaskan pada wudu karena sudah sama-sama ada dalilnya. Dan wudu itu sendiri, tayamum itu sendiri, walaupun hakikatnya sama-sama bersuci. Fa in ittafaqu alaihi ma'man al-husmi anna illatahu kada fa murakkabul asli. Ketika ini tafaqo adanya kesamaan, maka murakkabul asli, dua hukum asal. Ingat, karena adanya kesamaan hukum, maka dua hukum asal. Ngoten. Tak ulangi, hukum kias ini ada karena hukum kias ini ada karena adanya kasus yang sama pada ilatnya, pada alasannya. Ilatnya sama-sama memabukkan, maka badek dinyatakan haram. Apakah semua badek haram? Belum tentu. Jadi kasusnya adalah memabukkan. Karena khamr pun juga sama. Apakah semua dari perasaan anggur memabukkan? Belum tentu. Karena proses menuju khamr itu tergantung sulingnya. Tergantung sulingnya. Ketika disuling proses menjadi khamr, maka disitulah memabukkan. Begitu juga proses badek. Dan ya ila akhirihi. Was asalis. Ini asalis.